Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan dan tetap stay di rumah, oke? Tetap semangat walaupun kondisi saat ini tuh masih memburuk. Angka corona makin naik dan kita harus tetap semangat belajarnya, jangan malas-malesan. Dan semoga keadaannya cepat pulih seperti biasa dan kita bisa tatap muka langsung ya. Jadi tetap semangat, jangan malas-malasan, oke? Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa. Jadi apakah kalian tahu mengapa sih rakyat Indonesia ini melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa? Nah, kalau tidak tahu, mari kita simak video berikut ini. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa. Perlawanan masa kerajaan yang pertama ada Ternate yang berhasil melawan Portugis di bawah pimpinan Sultan Bahabullah tahun 1575. Yang kedua ada Demak yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fathahillah tahun 1527. Selanjutnya yang ketiga ada Mataram, yaitu serangan pertama pada tahun 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso dan serangan kedua pada tahun 1629 yang dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina, Kiai Adipati Buger, serta Kiai Adipati Purbaya. Namun, keduanya gagal karena persediaan makanan dihancurkan oleh Belanda. Selanjutnya yang keempat adalah Aceh, yaitu pada tahun 1629 gagal menaklukkan Portugis tapi tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka. Kemudian ada perlawanan masa pergerakan nasional. Yang pertama, yaitu lahirnya organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Selanjutnya, disusul terbentuknya organisasi lain seperti Sarekat Islam, Indis Partij, Taman Siswa, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU. Setelah itu, ada faktor internal yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajahan. Setelah itu, yang kedua adalah sejarah masa lampau yang gemilang. Yang ketiga, pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah dominasi ekonomi kaum Tionghoa di Indonesia. Dan faktor eksternal yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional adalah yang pertama, adanya gerakan Turki Muda pada tahun 1908. Yang kedua, adanya All Indian National Congress pada tahun 1885 dan Gandhisme di India. Kemudian yang ketiga adalah munculnya paham baru di Eropa, yaitu liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh gerakan nasional di negara tetangga. Untuk mengukur pemahaman kalian pada materi ini, silahkan kerjakan evaluasi berikut. Yang pertama, apa manfaat dari adanya perlawanan pada masa pergerakan nasional? Yang kedua, sebutkan 3 alasan mengapa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah kita menyimak video tadi, apa sih yang kalian pahami, apa yang kalian mengerti, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Silahkan kalian catat di buku catatan, kemudian nanti difoto dan dikirim di grup WA. Nah, untuk pemahaman yang lebih mendalam, Ibu akan menjelaskan kembali secara singkat dan padat dari materi perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa. Jadi, perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa itu ada dua masa, yakni yang pertama pada masa kerajaan, yaitu pada masa kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Bahabullah, kemudian kerajaan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah, kemudian juga ada kerajaan Mataram yang serangan pertama itu dipimpin oleh Tumenggung Bahorekso dan serangan kedua dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina, Kiai Adipati Puger, Kiai Adipati Purbaya, dan namun serangan kedua ini ternyata mengalami kegagalan karena persediaan makanan dihancurkan oleh Belanda. Kemudian ada kerajaan Aceh, namun juga pada kerajaan Aceh ini mengalami kegagalan, yakni gagal menaklukkan Portugis, tetapi tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka. Kemudian perlawanan masa pergerakan nasional. Jadi pada masa ini telah lahir organisasi pergerakan nasional seperti lahirnya Budi Utomo, kemudian terbentuknya organisasi Syarikat Islam, Indis Partij, Taman Siswa, Partai Nasional Indonesia, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat NU, dan lain-lain. Dan faktor internal yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional itu apa saja? Ada penderitaan rakyat akibat penjajahan, kemudian sejarah masa lampau yang gemilang, kemudian ada pengaruh perkembangan pendidikan di Indonesia, dan domisi ekonomi kaum Tionghoa di Indonesia. Nah, jika ada faktor internal, maka akan ada faktor eksternal yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Faktor eksternal tersebut adalah adanya gerakan Turki Muda pada tahun 1908, kemudian adanya All Indian National Congress dan Kandismen di India, kemudian munculnya paham baru di Eropa seperti liberalisme, demokrasi, kemudian nasionalisme. Juga ada pengaruh gerakan nasional di negara tetangga. Seperti itu. Nah, setelah penjelasan dari Ibu mengenai materi ini, apa saja sih faktor-faktor eksternal, faktor internal, kemudian apa saja alasan mengapa rakyat Indonesia ini melakukan perlawanan pada bangsa Eropa. Dan untuk mengukur pemahaman kalian pada materi ini, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah, yakni soalnya terdapat pada video pembelajaran pada slide terakhir ini akan Ibu tampilkan seperti ini. Hanya ada 2 soal. Silahkan kalian jawab, kalian kerjakan dan kirimkan pada grup WA. Seperti itu. Dan pertemuan kali ini kita bisa akhiri sampai sini saja, dan pesan Ibu tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah, jangan keluar rumah tanpa ada kepentingan, dan tetap semangat, jangan malas-malasan, tugasnya cepat dikerjakan biar tidak menumpuk ya. Semangat. Jadi kita akhiri, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.